Lu jiplak banget Merisa apa gimana sih? Nggak tahu juga. Monik, lu kan termasuk orang yang udah lama di komunitas Firecom. Iya, takut aja gitu loh nggak bisa mimpin Firecom gitu, jadi wakil Firecom. Terus kan juga tanggung jawabnya juga berat gitu loh. Agama siapa? Agama. Oh ya, ke agama ini. Sejauh ini kalau aku jadi wakil selama 1 bulan ini, aku lebih banyak berpikir sih gimana caranya aku bisa berdampak gitu dan bikin Firecom tuh jadi lebih baik lagi. Aku lebih banyak berpikir sih hari ini aku mau ngelakuin apa, aku harus ngelakuin apa. Gue cukup mengerti posisi lo sebagai anak muda yang baru mau meniti karir dalam pelayanan istilahnya. Sebenarnya tuh kayaknya aku nggak sibuk deh, cuman ya emang aku tidur mulu. Pasti suasana rumah atau suasana keluarga lo dengan pelayanan pasti ada bersinggungan sedikit. Misalnya lu lagi bad mood di rumah, terus pernah nggak kebawa ke pelayanan? Atau itu tadi lu orangnya cuek, udahlah di rumah ya di rumah. Gimana? Lu tipenya lebih gimana? Pasti pernah lah, maksudnya. Pernah ya, ada momen lah ya di mana lu kebawa dari rumah atau sebaliknya dari Firecom kebawa ke rumah. Iya, gimana tuh ceritanya? Iya, sering sih, apalagi kan kayak malah sering. Kayak aku kan orangnya moody kan. Ya, jadi gampang moodnya tuh gampang berubah-berubah gitu. Okay. Jadi kadang kalau misalnya aku lagi banyak pikiran gitu, misalnya tentang pelayanan atau apa sih tuh aku di rumah tuh bakal diem gitu loh. Kayak bakal mikir gitu. Kadang juga kayak misalnya ditanya apa, jadinya aku kayak kesel sendiri gitu. Atau mungkin di rumah lagi nggak enak gitu, misalnya lagi slack sama papa gitu, pasti di gereja juga kebawa gitu. Apalagi kayak aku kan dancer, penari gitu. Lo dancer Kalau penari kan kalau misalnya kita di depan itu bakal kelihatan banget dong, otomatis kalau kita lagi nggak mood. Iya, karena kalian kan selalu depan ya. Nah iya, jadi aku kayak pernah sih ada di titik itu, cuman aku kayak berusaha untuk tenangin diriku sendiri sih, kayak tarik nafas, buang gitu. Berusaha buat lupain dulu sejenak. Ya udah, pelayanan dulu. Biasanya aku gitu. By the way, meski ya kan di masa pandemi ini kan kalian divisi penari kan nggak aktif ya. Tapi masih lu sebagai member masih ada di situ atau udah keluar? Masih. Sebagai member masih. Masih ya, masih penari. Masih penari. Berarti statusnya masih penari. Masih. Oke, berarti lu lumayan banyak ya. Coba kita list satu. Dari wakil ketua, apalagi? Wakil CP. Dancer. Udah sih, itu doang. 3 itu doang. Masa sih yang lain nggak ada? Udah sih, kayaknya itu doang yang itu paling doang, ya? megang tanggung jawab. Wakil ketua, wakil CP, sama dancer. Oke. Dancer, lu dancer itu karena ngikutin Cici atau emang lu tuh suka nari? Enggak, jadi gini, emang dari dulu kan pengen masuk penari gitu kan. Terus dulu sempat masuk penari, terus aku keluar. Keluar, terus habis itu aku masuk lagi karena pada akhirnya. Sebelum aku masuk itu, aku sempat kayak pengen penari kan. Jadi aku pengen jadi penari di salah satu sekolah swasta. Lu mau aktif gitu maksudnya? Iya, nah di situ penari kayak wah gitu kan. Jadi aku benar-benar pengen. Nah, habis itu aku berdoa lah sama Tuhan gitu. Dan di situ aku juga punya keinginan buat masuk sekolah negeri. Nah, waktu itu aku takut banget kan buat masuk NLD lagi gitu. Masih kayak setengah hati. Dan akhirnya aku berdoa lah, aku bilang, Tuhan, kalau aku masuk SMA negeri, aku janji masuk NLD. Terus aku bilang, kalau misalnya aku masuk swasta, sekolah ini, aku janji bakal jadi penari di sana. Terus aku doa kayak gitu. Akhirnya emang waktu itu sempat aku bergumul juga kan, aku masuk SMA mana, sekolah mana, bergumul juga, dan aku berdoa. Sebenarnya aku di situ udah dapet mimpi kan, kayak aku doa malam itu, dan waktu itu mimpinya aku doa aku pakai seragam sekolah swasta itu gitu. Cuman aku kayak mengabaikan gitu loh. Ya udah, mungkin cuman mimpi gitu kan. Dan aku emang karena di situ sekitaran teman-teman pada pengen masuk sekolah negeri, jadi otomatis jadi kepengen dong masuk sekolah negeri. Iya, pengen negeri terus. Iya, terus akhirnya aku coba. Waktu itu sebenarnya nggak pengen, pas lihat NEM itu jelek, terus kayak udah pasti nggak bakal masuk gitu kan. Cuman ada satu teman bilang, udah coba aja. Coba, akhirnya masuk.
masuk negeri kan, otomatis aku harus menepati janjiku sama Tuhan dong. Ya udah, akhirnya aku daftar NLD, ya udah aku jadi pelayan di NLD gitu. Oh, jadi ada cerita kenapa lu memilih menari? Iya, karena janji sama Tuhan. Sebenarnya pengen juga sih, cuman kayak ya udah gitu. Cuman ya semakin lama menikmati juga pelayanannya. Iya, menikmati susahnya juga gitu kan. Jadi ya maksudnya susahnya? Iya, banyak lah problema yang mungkin orang-orang ngelihatnya penari, oh keren, bagus gitu kan. Cuman kan di balik itu semua pasti ada sesuatu permasalahan, problem-problem yang dihadapi. Dan biasanya kan permasalahan yang begitu kan biasanya mendewasakan kita. Iya, benar. Dan itu nggak bisa dipungkiri, itu juga sangat membantu lu sebagai pribadi personal untuk lebih dewasa lagi kan. Iya, benar. Lu bisa ngadepin di NLD lulus dan sekarang lo naik tingkat, istilahnya jabatannya jadi wakil gitu. Jadi pasti sudah terbiasa menjawab setiap masalah yang ada di Firecom. Kalau aku sih lebih ke ini sih, kalau menjawab permasalahan gitu, kayaknya aku lebih kepada jiwa-jiwanya sih, kayak orang pribadi orangnya gitu. Kalau misalnya seperti kayak hal-hal acara mereka segala macam gitu, nggak terlalu. Aku kurang bisa jujur, karena aku kayak menyadari kekuranganku sendiri bahwa aku bukan orang acara gitu, bukan orang yang bisa bikin seperti konten-konten yang bagus. Karena aku menyadari gitu, jadi aku kayak lebih fokus kepada pribadinya mereka gitu, anak-anak. Jadi lo lebih istilahnya lo lebih touching people, bukan organisasinya. Iya. Oh, berarti lu orang sosial ya. Jadi lebih senang ketemu orang. Iya, tapi senang juga sih kalau misalnya kayak dalam kayak organisasinya gitu, aku juga senang juga. Cuman ya kalau organisasi khusus acara, bikin acara gitu, aku kurang. Nih kalau boleh tanya nih, lu kalau gua kasih dua pilihan, lu orangnya introvert atau apa tuh selain introvert apa? Extrovert. Lu lebih ke arah mana? Kalau introvert kan lebih ke dia sendiri, lebih diam, lebih apa, atau sebaliknya? Lu lebih kemana? Kemana ya? Sebenarnya aku bingung juga sih, Kayaknya kalau lihat kayaknya lu senang ketemu orang, berorganisasi juga. Iya sih, kayaknya aku lebih ke extrovert juga sih, iya. Jadi lu nggak suka menyendiri gitu-gitu nggak ya? Tapi kalau di rumah kadang aku sendiri gitu, aku cuek kalau di rumah, kadang kayak diam aja gitu kan. Karena aku biasanya kalau di rumah tuh aku mikir gitu loh, banyak banget pikiran yang harus aku pikir, jadi aku biasanya diam gitu loh. Cuman kan kalau misalnya di luar gitu, nggak mungkin kan aku diam, pasti kan ada yang ngajak ngobrol, jadi aku ya udah, aku harus mengeluarkan lah extrovertnya itu gitu. Luar biasa. Oke, balik lagi ke itu ke kuliah. Plek-plek banget lu ya sama Mirisa juga kan? Iya, sama. Kalau nggak salah. Iya. Itu sama dengan S1 nggak sih, atau dia D3? Oh, jatuhnya D3. Berapa tahun kalau itu? 3 tahun. 3 tahun, bukan 4 tahun ya? Bukan. Lu ambil universitas mana? Tarakanita juga sama. Iya. Itu lu ngobrol dulu sama kakak lu, atau emang itu pilihan murni lu atau gimana? Enggak sih, nggak ada ngobrol sama dia waktu itu. Aku emang dari dulu, dari semenjaknya dari SD deh, aku tuh suka kan lihat orang jadi sekretaris, kayak aku kayak menarik perhatianku gitu loh, kayak mereka nulis papan tulis kalau dulu kan, sapi, terus bawa apa, gitu. Terus kayak keren gitu kan, terus aku kayak selalu berambisi gitu, pengen jadi sekretaris, entah itu di kelas atau dimanapun gitu kan. Jadi kadang ada suatu saat di mana kayak aku sedih gitu loh kalau aku nggak jadi sekretaris, misalnya di kepengurusan, kayak ya kenapa nggak gue gitu. Cuman kalau ditanya siapa yang mau, aku juga nggak berani jawab gitu loh. Jadi maunya apa sih? Iya. Terus kayak ya udah kan. Terus aku ini kan juga orangnya suka banget kayak main komputer, terus kayak suka banget kayak berbau dengan Microsoft Word, Excel, kayak gitu-gitu. Aku suka. Udah pasti lah. Iya, aku suka bener-bener sesuka itu gitu. Jadi aku makin ngerasa kayaknya ini cocok nih sekretaris, jadi aku pilih gitu kan. Akhirnya lu memilih baru kuliah. Iya, akhirnya aku memilih buat jadi sekretaris gitu. Luar biasa. Berarti gen lo sama kakak itu bener-bener plek banget ya. Seleranya, pengen jadi apa gitu. Nah, sebenarnya lu kan lu pengen jadi sekretaris. Sebenarnya secara tidak langsung lu tuh sekarang udah masuk di ranah itu. Sebagai lu wakil tuh sebenarnya udah mulai ke arah sana. Dan biasanya gini, ini karena gua dulu juga pernah di posisi lu.
gue dulu gue wakil di Firecom. Sebenarnya lu udah terlatih nih, maksudnya secara otomatis ketika lo jadi wakil itu lu fungsi lu sebagai sekretaris bisa jalan tuh. Iya. Lu bisa misalnya lu tandem nih sama si Gam, kayaknya bagusan gini deh, kayaknya. Jadi itu sebelum nanti lu lulus lu udah terbiasa dengan hal-hal yang demikian, dan lu harus bersyukur tuh di bagian itu. Karena apa? Perusahaan yang ntar lu gabung ke dia atau lu buka sendiri, terserah lah. Itu pasti. Nah ini yang selalu gue bilang ke teman-teman anak muda, di gereja itu sebenarnya tempat kita untuk latihan. Nah lu sekarang masuk di masa latihan. Even lu nanti tetap di situ atau keluar, tapi lu udah terlatih, gitu kan? Terlatih dan lu bisa survive di tempat lain. Nah, untuk seorang Monik, kalau mau ditanya, adakah penyesalan entah itu dari pelayanan atau dari keluarga? Kalau lo istilahnya kalau kita dikasih pilihan, muterin waktu, bisa nggak sih diputerin waktu gitu? Lu menyesal terhadap sesuatu dulu, ada nggak? Menyesal sebenarnya nggak ada sih, cuman sempat nyesal. Pernah sih berarti pernah, ini. Ya. Pernah waktu aku SMA. Apa tuh? Kayak jujur waktu itu kayak aku bener-bener kan akhirnya masuk SMA negeri gitu. Yeah. Dan ternyata di SMA negeri itu ada yang pengen ku capai juga. Waktu itu aku pengen banget jadi paskibraka Indonesia itu aku pengen banget jadi kayak gitu kan. Bener-bener obses banget sama hal seperti itu kan. Dan akhirnya aku tes, sebenarnya waktu itu tes udah tuh untuk tinggi badan segala macam udah pas. Lu tinggi lu orangnya. Iya. Cuman kalau di fisik yang kayak push up gitu-gitu kan emang aku nggak bisa gitu kan seperti itu. Dan akhirnya aku gagal di situ. Gagal di situ. Dan disitulah titik aku bener-bener dimana aku kayak kesel. Aduh kenapa sih masuk SMA negeri kayak gini-gini, bener-bener menyesali. Dan aku kan dari TK sampai SMP itu swasta. Otomatis kalau aku masuk SMA negeri kaget. Dan tantangannya biasanya juga beda kan? Iya, tantangannya beda. Gimana dibiarin sama guru, terus kayak pertemanannya jauh banget kan? Iya, sentuhan gurunya juga, organisasi di sekolah juga berbeda. Iya. Dan akhirnya di situ aku kayak nyesel kan. Aduh, kenapa sih masuk SMA negeri? Coba aja waktu itu bener-bener pastiin lagi gitu loh sama Tuhan gitu kan. Terus abis itu akhirnya ya udah aku bener-bener nyesel. Disitulah nilaiku turun. Terus kayak bener-bener sedih banget. Kayak aku malas-malasan sekolah kayak gitu kan. Akhirnya pas pengambilan rapot kelas 10 itu ternyata aku nggak masuk 10 besar di kalau nggak salah. Dan itu benar-benar aku sedih banget kan, kayak aduh masa sih nggak masuk gitu loh. Padahal teman-temanku berekspektasi wah ini bakal masuk gitu, ternyata aku nggak masuk kan. Nggak masuk. Dan di situ benar-benar aku kayak pulang ngambil rapot tuh aku nangis gitu kan. Aduh kenapa sih nggak juara gitu loh. Karena gini loh, ketika aku udah pernah mencapai sesuatu secara nggak langsung diriku menuntut buat aku berusaha lebih lagi gitu untuk mempertahankan itu. Itu sebenarnya naluri manusia selalu ada di situ. Nah kayak karena mungkin aku SMP juara gitu kan, terus pas aku diberhadapkan dengan nggak juara, itu di situ bener-bener kayak ada penyesalan nyesel banget. Gitu ya? Iya kayak aduh kenapa gitu, terus bener-bener nilaiku hancur sehancur-hancurnya kan. Itu bener-bener aku nangis, terus aku kayak sedih banget kan pasti. Terus dari situ kayak ya udah aku bertekad kan, udah cukup sampai sini, abis ini kelas 11 kelas 12 harus jadi lebih baik lagi gitu. Dan akhirnya ya udah aku berusaha menerima kenyataan gitu, dan berusaha menerima kondisi seperti ini gitu. Dan akhirnya aku belajar, benar-benar belajar, dan akhirnya ya udah aku bisa mendapatkan posisi itu lagi gitu. Walaupun emang merasa banget waktu masa SMA ini aku kurang berdampak buat sekeliling aku gitu. Kurang jadi berkat. Terus mungkin juga waktu SMA ini aku banyaklah kesalahan-kesalahan yang aku lakuin yang harusnya aku bisa lebih dewasa untuk itu kan. Ya pokoknya sedihnya, penyesalannya di situ doang sih. Cuman ya aku ngambil sisi positifnya. Mungkin waktu itu Tuhan pengen aku di negeri, berarti buat aku masuk NLD, dan mungkin Tuhan pengen pakai aku di NLD. Aku lebih mikir seperti itu gitu. Terus ya kalau misalnya aku masuk SMA negeri, toh ternyata Tuhan mengabulkan aku gitu, doa aku dari aku SMP pengen masuk PTN dengan jalur undangan gitu. Dan ya udah gitu, nggak ada ekspektasi sama sekali kan. Ternyata ya walaupun salah pun dari awal ya pasti Tuhan ada ujungnya yang terbaik gitu, bakal ngasih yang terbaik gitu. Dan ya udah gitu, itu aja sih nyeselnya di situ. Cuman ya nggak nyesel juga karena ya semua yang dikasih Tuhan tuh benar-benar nggak di luar ekspektasi. Mungkin gini, karena lu udah terbiasa ada prestasi di sekolah-sekolah sebelumnya.
giliran sini nggak dapat prestasi. Nah selain kegagalan itu tadi, kalau untuk masuk kuliahnya sendiri, untuk masuk kuliahnya sendiri daftar sih, kemarin-kemarin itu ada ini nggak, ada penyesalan atau lu punya, biasanya kan orang yang udah kelas 12 kan biasanya udah punya gambaran, aduh gue pengen di kuliah di sini nih, kayaknya enak atau gimana gitu. Lu ada nggak? kalau aku waktu itu lebih ke jurusannya sih. Aku pengen jurusan yang apa? Ya. Iya, karena aku mikirnya kalau aku takutnya nih, aku ngelakuin sesuatu di tempat yang gak aku suka atau di jurusan yang aku suka. Sih, pasti aku bakal mengulangi kesalahan yang sama waktu aku di SMA kan. Iya. Kayak ya udah aku bener-bener cari jurusan yang aku suka gitu. Iya. Dan tapi sempat aku juga daftar beasiswa. Beasiswa Waktu itu, dan di situ aku berharapnya kayak lumayan kan beasiswa ini, maksudnya kuliah nggak bayar, dapat uang saku gitu. Kalau aku lolos itu bener-bener enak, kayaknya impian gitu lah, supaya ekonomi keluarga juga nggak terlalu terbebani. Kan? Nah terus habis itu akhirnya ya udah aku daftar, ternyata aku nggak lolos. Di situ bener-bener aduh udah capek-capek pergi kan pagi-pagi ke Jakarta terus gak lolos, bener-bener sedih kan. Itu sempat aku nangis juga di situ. Tapi kan. bukan yang sekarang. Bukan yang sekarang. Terus kayak sempet nangis juga kan, aduh kenapa sih nggak lolos gitu, sedih kan. Tapi emang tesnya itu susah dan jujur aku nggak menyanggupi gitu. Dan jurusan beasiswa ini kan akuntansi gitu. Sebenarnya aku dibilang suka sama akuntansi atau enggak, aku suka. Cuman kayak setengah-setengah gitu loh, setengah hati gitu. Terus habis itu nggak lolos, akhirnya ada pemeringkatan SNMPTN jalur undangan. Aku memutuskan untuk daftar. Padahal di sini aku udah keterima di sekretaris ini di Tarki. Udah gitu? Keterima. Iya, jadi setelah beasiswa itu nggak lama buka pendaftaran, terus aku langsung daftarkan dan jalur rapot, puji Tuhannya keterima, jadi nggak perlu tes lagi. Terus aku tetap ikutlah SNMPTN ini. Dan aku bingung kan, aku mau cari jurusan apa. Bingung banget mau cari jurusan apa, karena nggak ada yang benar-benar klop kayak sekretaris gitu loh. Aku pengen di salah satu universitas yang jauh di Malang, cuman nggak mungkin loh aku pergi jauh gitu loh, kuliah jauh-jauh kan. Nggak mungkin. Akhirnya ya udahlah tapi aku malah milih yang lebih jauh. Aku milih di Kalimantan Barat. Kalimantan. Iya, tadinya aku mau ngambil kan. Aku mikir gini, kalau misalnya ini kan semua jurusan gak ada yang aku suka gitu loh. Kalau misalnya aku milih universitas yang bagus, terus udah gitu aku keterima, terus tiba-tiba aku berubah pikiran gitu. Makin kasihan kan adik kelasku ke blacklist di universitas yang bagus gitu, terkenal. Akhirnya aku ya udahlah, aku yang biasa aja gitu. Biasa aja. Aku memilih akuntansi internasional di Kalimantan Barat, Untan waktu itu. Satunya kelas internasional, satunya akuntansi biasa. Nah, habis itu aku bener-bener gak kepikiran buat keterima, bener-bener kayak ya udahlah biarin aja gitu kan. Dan di situ kuotanya cuma 10. Cuma 10. Akhirnya masuk, puji Tuhan. Terus aku bener kayak langsung teriak kan, masa keterima gitu kan. Itu bener-bener kaget banget. Dan di situ kayak langsung telepon temen kan, gimana. Terus habis itu keterima kan. Bener-bener di situ kaget banget. Kok bisa keterima gitu loh. Kayak biasanya kan mereka kan mengutamakan yang ada di provinsinya gitu kan. Anak daerah ya biasanya. Anak daerahnya, iya. Nah, sedangkan aku kan di luar Kalimantan kan. Otomatis aku bingung dong. Kenapa keterima gitu? Aku benar-benar bingung. Dan aku ingat banget. Tapi itu bukan jalur itu kan, jalur beasiswa kan? Itu mandiri kan? Enggak, ini jalur undangan. Jadi aku nggak perlu tes. Jadi aku cuma kasih rapot, terus aku keterima gitu. Terus habis itu aku ingat waktu beberapa tahun yang lalu, kalau nggak salah aku kelas 10 atau SMA, aku pernah ngomong sama salah satu orang, aku bilang, aku pengen masuk Untan. Yang di Kalimantan yang aku daftar ini. Aku pengen masuk situ. Aku cuma bercanda doang ngomongnya. Terus tapi beneran. Terus kelas 11 aku juga ngomong sama temenku. Aku bilang, gue pokoknya pengen coba di Kalimantan nih gitu kan. Di Untan. Itu cuma bercanda-canda doang, gak ada maksud serius. Terus ternyata aku beneran lah apply ke situ kan. Dan ternyata ya puji Tuhan keterima. Gitu. Udah bener kaget kan. Masa keterima gitu. Terus kenapa jadi sekarang di apa? Tarakanita. Ya, Tarakanita. Karena gini, aku mikirnya, aku sebenarnya merasa bersalah juga sih, karena kan kalau aku nolak SNMPTN undangan apalagi, otomatis adik kelasku terblacklist dari Untan kan, dari universitas. Istilahnya kuotanya jadi berkurang juga. Ya, sebenarnya aku merasa bersalah gitu. Cuman waktu itu aku berdoa dulu kan sebelum aku milih antara dua ini, aku berdoa dulu. Ya Tuhan, kalau misalnya emang harus di sana, Tuhan tolong buka jalan gitu loh. Kalau emang enggak ya udah gitu, nggak usah. Terus itu nggak tahu kenapa waktu pendaftaran itu
udah pendaftaran mau daftar ulang, ada beberapa syarat yang nggak bisa aku penuhi kayak misalnya pembayaran itu aku harus pakai bank yang bank Kalbar kan, otomatis di daerah sini kan nggak ada bank Kalbar kan, dan di situ posisinya lagi COVID. Kalaupun kalaupun aku misalnya mengiyakan di sana, aku juga nggak bisa pergi ke sana gitu loh. Terus ada beberapa hal lagi aku lupa apa, cuman kayak aku ngerasa oh ya udah berarti ini bukan maunya Tuhan gitu, dan jalannya Tuhan untuk ke Kalbar. Dan aku kayak ngerasa apa ya, jadi bersyukur juga sih kayak aku kalaupun aku di akuntansi di situ belum tentu aku se-happy sekarang. Belum tentu akuntansi itu benar-benar yang aku banget gitu loh. Karena aku juga ragu-ragu gitu loh. Aku tuh setengah hati, takutnya aku belum yakin lah dengan jurusan ini kan. Nah, meskipun di awal tadi lu udah happy banget tapi wah kaget. Iya, tapi sebenarnya aku mikirin juga gitu kan. Terus tapi ya jadi happy sih sekarang, maksudnya aku benar-benar gak ngerasa bersalah pasti lah sama sekolah kan. Terus tapi kalau sama diriku sendiri ya aku seneng gitu, aku happy banget sekarang. Walaupun ada pelajaran yang mata kuliah yang aku nggak bisa, bahkan sampai kayak kadang nilai kuisku jelek aku tuh bisa nangis. Cuman ya aku happy, jadi aku benar-benar pengen belajar gitu. Kayak ketika aku lakuin apa yang aku suka, aku bakal benar-benar pasti kita bakal berusaha kan buat ngelakuin yang terbaik gitu. Sama aja kayak kita suka sama orang, pasti kita bakal ngelakuin yang terbaik gitu kan. Ya kayak gitu juga. Dan aku tadi sempat waktu lu cerita juga gue kepikiran, kalau misalnya si Moni ke Kalbar jauh, bokap gimana di rumah kan gitu. Nah kan menurut cerita teman-teman yang lain, lu ini anak kesayangan, nggak mau jauh nanti sama bokap. Nah waktu lu keterima itu lu sempat discuss gak sama bokap? Tanpa aku discuss sudah pasti juga jawabannya nggak boleh sih. Wah lu jahat lu, berarti lu pengen jauh. Tapi sebenarnya aku udah sempet bilang kan, aku keterima di Kalimantan. Terus aku udah kasih tau juga, ini biaya kuliahnya cuma segini, cuman apa? Nggak ada kayaknya setengahnya dari biaya kuliahku sekarang kan. Benar-benar kayak murah gitu kan. Terus kayak ya udah didimin doang, udah pasti jawabannya enggak gitu kan. Tapi ya emang ada beberapa saudara yang bilang kenapa nggak diambil gitu, padahal di sana kan enak, biaya hidupnya murah segala macam gitu. Cuman ya tetap enggak sih aku gitu. Pilih yang sekarang. Iya. Nah kalau lu masuk yang Tarakan itu tuh gimana? Itu daftar aja atau ada kesulitan juga atau nggak biasa aja? Nggak ada sih, puji Tuhan, kayak ya lancar aja sih. Lancar aku aja, lewat dari rapot, terus juga pembayaran segala macam ya oke, lumayan cukup mahal sih. Makanya itu juga kan salah satu pikiranku gimana caranya, gimana ya, maksudnya aku udah bayar kuliah mahal-mahal gitu loh. Masa aku mau lulusnya biasa aja, masa aku mau kasih nilainya jelek aja. Kayak aku udah dikasih fasilitas gitu loh. Apa yang aku suka dikasih gitu, Tuhan kasih apa dicukupkan gitu kan segala macam. Masa aku mau biasa aja gitu loh. Jadi aku kayak udah punya target-target ke depan, aku harus lulus dengan berapa segala macam gitu. Wow, luar biasa. Itulah suara dari seorang Monik. Oke, Monik, kok tadi sambil lu cerita gue sempat mundur ke belakang. Kayaknya wakil sama ketua ya kalau nggak salah ya. Yang termuda kayaknya lu deh. Serius deh. Gue inget dari Helvi, Cieni, terus Bayu, Rezon, gua, Sugi, kayaknya lu termuda deh. Itu luar biasa, itu kepercayaan Tuhan banget tuh. Berarti sebenarnya Tuhan tuh punya rencana yang gede buat lo. Dan tadi menurut cerita lo dikasih di pintu yang ini dibuka, pintu yang ini dibuka, dan akhirnya lo memilih tetap yang lo jalani sekarang. Luar biasa. Thank you lo buat suaranya Monik. Dan kita pengen lihat nanti gebrakan-gebrakan dia. Oke, sebelum kita tutup podcast ini, Monik, adakah ya kalau biasanya tamu-tamu yang lain gue bilang ya seperti kayak wejangan atau bukan wejangan lah, dari seorang wakil ketua Firecom, adakah pesan buat kita anak-anak muda, kan ini yang nanti yang nonton teman-teman Next Gen, adakah sesuatu buat kita? Apa ya, kalau aku sih pesannya ya lakuinlah apa yang kalian suka gitu, walaupun lakukanlah apa yang lu suka. Okay. Walaupun mungkin kadang apa ya, yang kita suka itu belum tentu yang Tuhan suka gitu. Tapi ya setiap apapun yang kita suka ya kita doain aja dulu sama Tuhan gitu.
ya siapa tahu emang Tuhan ngebukain itu buat kita gitu, lakuin. Karena ketika kita menyukai sesuatu pasti kita bakal berusaha yang terbaik untuk itu gitu. Dan apa ya, jangan takut buat memberi diri gitu, karena menurut aku itu poin penting tuh, jangan takut untuk memberi diri atau membuka dengan hal baru. Karena dari situ kita dapat belajar gitu. Betul. Apalagi kayak di gereja, di komunitas ini itu tuh bener-bener bisa dapat banyak pelajaran gitu, baik secara rohani maupun bukan non rohani gitu ya. Karena aku pribadi justru aku juga jadi belajar gitu dari organisasi di gereja gitu, jadi jadi benar-benar mengerti banyak hal gitu. Walaupun aku di sekolah pasif, cuman di gereja aku aktif gitu. Bahkan sampai temanku bilang, rapat mulu sih gitu. Sampai dibilang kayak gitu. Lu kayaknya ketularan sama Jaya deh. Lu rapat. Bener-bener kayak sampai dibilang seperti itu gitu. Cuman ya aku sedang memberi diriku gitu untuk orang lain, dan aku jadi belajar banyak gitu. Jadi jangan takut. Kalau kalian bilang kalian gak punya waktu, sebenarnya itu bukan masalah sih sebenarnya. Ya itu tentang sebenarnya kan waktu kita semua kan sama 24 jam, tinggal lu posin aja, pos tidur ini, pos buat gereja ini gitu aja. Gimana kita memanage waktunya kita aja. Sebenarnya betul. Ya nggak ada waktu itu sebenarnya menurut aku bukan suatu alasan klasik aja sebenarnya itu. Kayak ya kita bisa kalau kita mau memanage waktu kita gitu. Itu sih paling. Thank you Monique buat suaranya, dan teman-teman, itu dia suara dari seorang Monique, wakil ketua dari Firecom. Untuk tahun ini kita dukung dia supaya lebih semangat lagi, dan kita tunggu gebrakan-gebrakan dari Gama dan Monique. Dan tentu saja nanti setelah episode ini kita akan datangkan Gamanya supaya ceritanya itu lebih lengkap. Oke, sekian dari Suara Next Gen, sampai jumpa di episode selanjutnya.